sedihnya situ. Jadi setelah nikah mereka meninggal. Baru siap nikah. Iya 25 nikah besok meninggal. Saya kan keluarga furnitur perabot. Jadi malam-malam tuh masih ada yang ketok-ketok kayak gitu. Anak bayi nangis nggak berhenti-berhenti. Subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Ayo come back bro. Kalian menantikan saya jadi host kan di Sago TV. Nah saya comeback nih, saya kembali setelah 2 tahun menanyakan di mana Wanjek, Sibuk Bang, Wanjek. Sibuk ngurus bisnis ya. Sibuk kita bro. Ya betul. Jadi kemarin kita sempat jadi host di Sago Sago TV. TV. Benar San. Banyak orang hebat yang duduk sini. Sofian Benar. Daud pernah duduk di sini kan? Sofian Daud. Dan lain-lain sebagainya. Kita nantikan Pak Anies, Pak Prabowo, Ah, dan kok Pak bisa Ganjar kemari. kesini. Ayo Pak. Jadi Ayo. mampir ke Aceh, mampir Singgah, ke Sago TV. TV. Ya, Oke. 2021 aku jadi hostan. Lama gak? Kemudian off bentar. Ya, namanya kehidupan dunia ini kan. Gitu. Dan akhirnya hari ini Host lagi. host lagi. Akhirnya. Dan untuk the one and only, Us. kita sambut yang meriah untuk Pak Isan. Ya. Tepuk tangan dong. Hey. Jadi ada Aceh kami ini. kita ngundang 20 orang kan di belakang. Ini jangan dianggap remeh, Bro. Kawan-kawan sobat Sago, tim belakang layar dari Sago TV itu cukup banyak. Luar biasa. Luar biasa Nggak lah. kerja sendiri, jadi kerja tim ya. Bener. Jadi, Ini dah perusahaan, Bro. Kalian kalau misalkan brand mau masuk, nah, Silakan. Di sini kita ada Bandar Publishing, masuk. penerbitan dan percetakan. Nah, di sini Bener. juga ada Skillmu ID. Dan Ngilam parfum. Ya, coba boleh coba. Oh, sebelum kita mulai, biar wangi, coba biar wangi. Tes dulu Pak Isan. Coba lu. Ini Ah, jangan biar Sago TV ini kita semprot ah. Sago. Untuk kalian mungkin Bang, alkohol bla bla bla. Enggak, sebenarnya nggak pakai alkohol. Tapi ya namanya manusia ya. Iya. Susah dibilang. Ada solusinya nih. Oh, ini brand, ini untuk ke masjid ya? Ke masjid untuk sholat pemuda hijrah. Kalau kalian tengok saya sudah brewok. Saya udah hijrah Gimana dari parfum ya? dari parfum. Ini Pak Isan coba Iya. coba Pak Isan. Ini yang ini ya. Ya, kita ini dulu. Ini wanginya wangi-wangi Arab ya. Wangi Arab. Ya enak. nih. Mantap ya. Jadi kan lebih khusyuk ibadah kita ya Lebih kalau khusyuk pakai ibadah. parfum ya. Ibadah insyaallah khusyuk. Kita Ya. diskusi pun lebih enjoy. Lebih enjoy ya. Tutup ya. Oke. Nah ya ini tadi belum di spill nih. Skillmu ID ini teman-teman mungkin ada yang pengen belajar kan. Benar. Menambah ilmu investasi leher ke atas ya bahasanya. Benar. Bisa ikut offline ataupun online juga. Benar. Dan kita juga sebagai narsum ya di situ ya. Ini juga Pak Alhamdulillah. Haikal sebagai narsum di Racik Parfum ya. Iya, alhamdulillah Ya. saya berkesempatan menjadi seorang narasumber di Skillmu ID bagian parfum. Oke, berarti bisa belajar juga cara bikin parfum. Benar. Cara meracik parfum, berbisnis parfum. Nah, kita juga buat kawan yang pengen belajar edit video jedak-jeduk kayak gini, mampus lah nih. jangan ngasih ribet editor. Ini lagi nih. Iya. Ini yang edit Pak Isan. Jadi buat kawan yang pengen belajar biar bisa jedak-jeduk, biar kontennya sinematik, langsung Sama belajar. public klasik Klasik production. production. Ya, kita juga buka kelas di Skillmu ID ya. Skillmu Oke. ID. Jadi ini kita rencana hari ini ngobrolin apa nih, Bang Haikal? Jadi jangan bang lah. Siapa? Ustad. Beliau Ustad. Apa ya? Aku lagi cari matanya di ketawanya. Oh, enggak. Gini Pak Isan. Oke. Sebenarnya ini kan pertama kali nih setelah sekian lama saya tidak diundang jadi host. Iya. Apa ya? Kita bahas yang ringan-ringan aja. Ya ringan-ringan aja. Karena pun Pak Isan kan baru kali pertama nih Iya di Sago TV. di Sago TV Iya. kita undang. Nanti mana tahu ada segmen khusus kan? Khusus. Mana tahu Pak Isan cocok. Semoga ada. Mudah-mudahan lah. Amin ya. Ayo, Pak Bos. Bang izin Bang. Tadi di belakang. Terlalu iya. Santai. Santai. Karena ini udah siang mau ke sore. Jadi kalau Iya. terlalu fokus nanti kita pusing. Pusing. Ya, kecuali pagi tadi. Heeh. Hmm. Jadi kita pengen bahas tentang UMKM di Aceh. Kebetulan UMKM. ya kita sesama para pelaku UMKM lah. Betul. Menurut Pak Isan nih, Hmm. Pak Isan cukup lama lah di dunia UMKM khususnya jasa. Ya. Kalau saya kan di produk. Gimana sekarang? Kalau kita di Aceh ya, kita UMKM di Aceh itu ada dibagi 3 mungkin.
Benar. Yang pertama produk jasa, produk yang berbentuk seperti ini apa namanya? Ya produk. Produk ya. Produk Produk bentuk. ada lagi produk yang makanan minuman. Sorry. Yang Apa seperti ini namanya fashion and beauty. Fashion and beauty. Nah, ada untuk jasa dan kuliner F&B ya kan? F&B. Jadi kalau untuk kuliner mungkin kita di sini oke lah. Masih worth it. Karena lingkungan kita. Tapi untuk parfum ini dan sebagai beauty, fashion and beauty, mungkin kita masih mengambil barang dari luar nih. Benar. Apalagi sekarang kalau kita pergi ke gudang-gudang JNT JNE itu ramai dengan paket-paket di luar. Jadi intinya kan barang luar masuk ke sini. Benar. Ya kan? Jadi bagaimana UMKM mau maju kayak gitu. Ya, caranya kita juga untuk keluar itu juga sulit ya kan? Benar. Untuk kalau keluar ekspor ya. Ekspor keluar ya kita sulit. Jadi mungkin ya dari kita sendiri. Contoh kayak saya daripada beli parfum di online mendingan saya beli parfum di paketnya Getanyo kayak gitu kan. Jadi selain kita membantu UMKM juga membantu teman dan juga putaran uang kita di situ aja kayak gitu. Bagusnya seperti itu. Ya kayak gitu. Dan ya alhamdulillah dan kita kreatif sih. Anak-anak Aceh ini kreatif dari buat produk parfum, ada gak produk kayak skincare, ada juga cuci piring kayak gitu, dan makanan juga kita udah enak-enak kayak gitu. Dan ketika acara-acara kayak PKA, kayak ACF itu makanan kita juga udah lumayan diterima dengan lidah orang luar kayak benar. Tuh, kayak gitu baik. Saking cukup ini ya eksis kuliner Aceh kemarin kan. Aduh ini bahas politik apa lah ya, bisa jalan. Iya boleh. Kemarin saya sempat tengok tuh anak Pak Anies. Iya. Si Anissa. Bukan Anissa. Iya Mutia. Ya, Siapa? Yang cewek tuh. Dia bilang bahwa makanan ternak di Indonesia Aceh, kuliner Aceh. Iya. Termasuk kan mungkin nggak tahu nih hari ini tanggal 28 Desember Pak Prabowo kan juga kesini kampanye ya di Aceh. Kita semua dukung ya. Prabowo, Jokowi, Prabowo, Ganjar. Ayolah Pak Ganjar. Ya. Ke Aceh. Jadi sama-sama 3 orang ini majuin Aceh lah. Majuin Aceh lah. Jangan ada rasanya perbedaan ya Pak Isan. Okay. Jadi Pak Isan, mungkin kawan-kawan di luar sana kan belum tahu juga kan. Entah itu belum kenal dengan antum dan juga saya Ana. Jadi ini kawan-kawan, sobat Sago, untuk kawan-kawan yang mungkin baru ikutin di waktu ini atau tahun 2024 ya. Aceh tuh emang ya kita tahu lah. Dilanda musibah kan. Konflik, tsunami, dan juga hari ini ya sebenarnya ini harusnya di shoot tanggal 26 Desember. Mengenang apa istilahnya? Tsunami 19 tahun tsunami Aceh. Bener, 19 tahun tsunami Aceh. Kemudian kita tahu lah ya kita berduka cita atas kawan-kawan yang udah mungkin keluarganya udah meninggal betul. Nah, gimana ya namanya hidup ya. Kita akan cerita sedikit tentang kilas balik tentang tsunami Aceh. Waktu itu Pak Isan, kejadian tsunami Aceh. Lagi di mana? Kaku dong. Jadi pas tsunami Aceh itu kita tuh umur kalau nggak salah kelas 2 SD. Kalau nggak salah kelas 2 SD. Kelas 1 ya? Ente kelahiran apa nih? Enggak kelas 1 kelas 2 lah. Kelas 1 kelas 2 SD lah. Oke. Kita jangan spill umur. Bukan kelas 1 kelas 2 SD lah. Nah, pasti orang tahu tuh. Kira-kira lah dia. Nah, itu saya dulu di SD 2, Bang. SD 2 Banda Aceh. Nah, jadi ceritanya pas malam tsunami-nya dulu itu cerita nih. Tanggal 26. Tanggal 25. Iya, malam Natal lah. Malam tsunami 25. Jadi kebetulan malam Natal, Bro. Ingat itu. Jadi mungkin ada sebagian orang yang ceritanya lebih sedih daripada kita. Benar. Ini mungkin pandangan kita. Dan mungkin ini kisah saya gitu, Bang. Benar. Jadi pas tanggal 25 Desember 2004 itu saya pergi sama keluarga ke Lamno. Ingat kali? Lamno. Dan itu ingat kali saya sama mama sama nenek lah satu keluarga kan. Itu kita naik lebih-lebih dulu. Jadi lebih-lebih itu transport untuk pergi-pergi orang kawin kayak benar. Gitu. Nah. Buat kawan yang enggak tahu lebih-lebih ini lebih-lebih. Dah. Oke. Jadi cerita sedih lah gitu ya. Nah, jadi pas tsunami itu kita kan di situ rame-rame kan, dan kasih sedihnya itu paman kan nikah tuh. Oke. Paman nikah dan besoknya tsunami.
Jadi itu sedihnya situ. Jadi setelah nikah mereka meninggal. Baru siap nikah. Iya 25 nikah besok meninggal. Innalillahi juga. Jadi mungkin di surga nanti mereka. Amin. Ini Insyaallah akan berdua di surga. Ya kan? Betul. Nah, Tolong dong, ini sedih, Bro. Ini sedih, Bro. Tolong back sound. Nah, jadi 25 tuh saya kan di Lamno nih. Posisinya adik saya masih kecil. Oke. Dia masih kecil dan adik saya nangis, Bro. Jadi malam itu adik saya nangis, dia sakit. Minta mamanya pulang. Tapi mama Ana dulu itu pengen tinggal di Lamno. Jadi pas masa itu kalau misalnya saya nggak balik nih, Bro, aku nggak balik ke Banda Aceh, jadi aku kena tsunami, Bro. Kita nggak jumpa kayak ini, Bro. Ya kan? Jadi bentar. Sorry potong. Itu di Lamno Di tanggal Lamno 25. 26 balik Aceh. 26 malamnya balik. Malam. Rencana orang tua mau nginap. Gokil. Tapi adik anak sakit, mama ada telepon, ayah ada telepon. Jadi pas gua Bentar. Adik antum di Banda Aceh. di Banda Aceh cewek. Ya. Oke. Telepon untuk balik. Ini si Ayu, adik Ayu nangis nih kayak gitu. Dia nangis lagi sakit demam. Oke. Jadi pengen mama cepet pulang lagi gitu kan. Nah, jadi kami malamnya pulang. Dan pas lagi pulang itu atret labi-labi, kaca labi-labi pecah. Terus ada tanda ya. Serius nih, kaca labi pecah. Wow. Pas balik ke rumah, kan malam nih balik ke rumah. Di rumah kami itu kan saya kan keluarga furnitur perabot. Jadi malam-malam tuh masih ada yang ketok-ketok kayak gitu. Ketok-ketok nih. Jadi kan tinggalan di daerah Cot Masjid tuh. Itu daerah istilahnya daerah kampung lagi kan. Jadi di samping kami itu ada anak bayi. Anak bayi nangis enggak berhenti-berhenti. Sepanjang malam. Sepanjang malam pas saya balik nangis anak bayi itu. Oke. Habis itu di rumah kami itu ada pagar. Dulu pagar tuh dia pakai apa namanya? Umpan kambing tuh dulu. Umpan kambing. Apa namanya kambing itu lalu pakai umpan kambing dan posisinya tuh ada ular di pagar tuh. Jadi malamnya kejadian gitu. Makanya ini sebenarnya cerita-cerita kayak ini pas saya di Gontor dulu, saya ngajar di pesantren ini saya cerita ke santri, ke murid. Tapi ini istilahnya kan direkam. Mungkin saya bisa mungkin bisa berbagi lagi gitu. Jadi mungkin yang udah denger nih sebagian santri saya gitu. Santri Ana gitu kan. Pernah ngajar juga lah gitu. Antum berarti waktu ada ular tersebut apa yang kemudian jadi tindakan, apa itu dibunuh atau Itu yang tangkap orang kerja. Kita kan masih kecil nih. Kita oke. masih kecil, yang tangkap salah orang kerja. Kita hanya lihat kejadian itu. Itu di Oke. malam harinya. Gede ularnya. Gede ya nggak tahu. Ular apa, ular piton, ular apa lagi gitu. Tapi ada istilah, Bro. Ular melingkar di pagar. Iya kan? itu Nggak sih? Iya kan? Ular melingkar di pagar. Iya kan? nggak tahu itu rumah Pak Umar apa bukan. Ya, tapi ada istilah nggak sih? Buat kawan-kawan yang tahu mungkin boleh di kolom komentar. Silakan. Jadi ya oke, kita potong kita lanjut. Jadi, Bro, setelah bukan kejadian ya, misalnya Malam ya, tragedi malam ya. Ini Tragedi malam. belum paginya ya. belum bagian. Nah. Apa yang ente rasain waktu itu kan misalnya masih kecil, masih SD lah. Ya kayak ada takut-takut ini kenapa nih? Kecemasan gitu. Ya kecemasan ini kenapa kok ada ketabrak mobil pecah kacanya, habis itu balik apa namanya itu ada ular dan nangis. Jadi kayak ada rasa-rasa aneh lah gitu. Bentar, di usia yang cukup muda, bukan muda, kecil ya, tapi masih ada ingat kita masih kelas 2 SD itu masih ingat. Oke. Nah, habis itu paginya aku nonton Doraemon, Bro. Ingat kali? Ya, benar, hari Minggu, Bro. Minggu. Ente Aku Doraemon. sayang sekali Doraemon. Nah, Aneh waktu itu kalau nggak salah ya. Pagi Yu-Gi-Oh. Yu-Gi-Oh ya. Ingat Yu-Gi-Oh? Iya, mungkin kita beda channel TV ya. Mungkin beda. Tapi buat Gen Z, buat kawan-kawan sobat Sago yang ingat waktu zaman-zaman 2000-an, 2004 lah ya. Memang hari Minggu tuh memang film untuk anak-anak. Jadi kita edukasi. Minggu misalnya lebih enak di rumah nonton Lebih TV. standby di gitu. rumah, enak di rumah. Sampai sore ada terus hiburan ya. Hiburan untuk anak-anak. Jadi emang khusus hari Minggu tuh hiburan untuk anak-anak. Ya tuh Yu-Gi-Oh lagi naik-naiknya tuh. Ya, Yu-Gi-Oh, Yu-Gi-Oh, Naruto, Doraemon kayak gitu kan. Aku Doraemon. nonton Doraemon. Nah, Dragon Ball. pas nonton Doraemon tuh, Bro, mama aku matiin TV, dicabut. Karena mau ajak ke toko. Oke. Aku dulu punya toko perabot, Bro, furnitur kan. Jadi diajak, ayo ke toko kita. Ngapain lama-lama nonton TV? Ayo ikut juga. Aku ini, Bro, istilahnya kan lawan lah itu. Iya. Kan. Biasalah anak. Masalah kan.
Habis itu 5 menit setelahnya tuh gempa bro. Oke. Kencang kali gempa. Dan aku gak pernah ngerasain gempa Itu tuh di bro. Kedah. Di Cot Masjid. Coba di mana? Cot Masjid di Batau. Lumbata. Lumata. Lumbata Cot Masjid. Dulu Oke, tinggal iya. situ. Dah. Di Cot Masjid itu gempa kencang. Aku ingat kali pas itu masih tren-trennya ikan pari. Yang Iya. dimakan sama orang tua. Iya. Takut Iya. bro. Iya. Jadi kan aku nangis tuh, ma kan. Buaya ya. Jadi aku takut apa ini tanda berubah di ikan pari apa aku takut kan. Istilahnya dulu kita kalau dicek sampai ikan pari langsung nangis kayak gitu kan. Itu ada apa namanya itu maling kundang lagi Maling gitu. kundang, Ikan pari itu paling ngeri itu. Ngeri bro. Nah, jadi Zaman jadi- apa? Hoax. jadi Hoax langsung terbesar. jadi karena kita kelas 2 tuh langsung kita peluk maaf gitu. Iya. Ya besok jangan bantah lagi ya gitu ya gitu kan. Habis itu Rupanya gempa. Nah, ini menarik nih. Nah, kemudian apa yang jadi apa langkah apa? Langsung ke toko atau balik nah atau gimana? pas itu kami bareng-bareng keluarga ke toko. Ke toko. Ingat kali dulu naik mobil TAF. Wis. Mobil TAF. Udah dulu. kaya dulu Anda. ya? Enggak. Dulu ada mobil TAF dulu. Oh, bila bitaf emang. TAF lebih sewa, Bro. Oh, sewa, bro. Sewa. Jadi kita sewa orang. Dulu kan sewa kalau gimana. Ini Benar, naik mobil TAF kayak gitu. Naik mobil TAF ke toko karena udah gempa pengen lihat nih barang-barang aman enggak Bentar, toko masih di Kedah. di Maduati. Maduati. Toko perabot. Tuh, bentar, iklan dulu. Buat kawan yang pengen ya, khususnya warga Aceh yang pengen ada furniture, langsung aja kita hard selling nih. Langsung ke Sri Kandi. Sri Kandi. Ini toko, paham? Dah. Jadi ini kisah sedih, Bro. Ah. Jadi karena sama Bro Haikal ini Kita lebih enjoy. ya sementaran bro. Ini Ya, kita memang tipis-tipis keren ya. kali emang host kita hari ini. Lanjut aja kita bro. Ayo Pras Teguh, saya akan melawan Anda. Ayo kita battle. Nah, dan kemudian setelah beres ke toko. Jadi kan kita ke toko nih. Hmm. Nah, posisinya tuh nggak sempat sampai toko. Oke. Jadi saya tuh putar balik di samping Masjid Raya tuh. Masjid Raya? Yang samping sebelah kanan. Yang dekat orang-orang jual ranup tuh. Oke. Nah, dulu bisa putar balik situ. Oke. Nah, pas mau putar balik itu, ya kan, ayah saya lihat ini ada warna hitam. Kayak Angin. bukan angin. Ini kayak apa namanya itu kayak kebakaran dari atas tuh. Ya. Nah, jadi hitam warnanya. Benar. Dulu orang nggak tahu tsunami itu. Jadi Iya, orang tuh, benar. dari orang dulu ilau di e. Bilau di. Ya. Jadi air laut naik. Jadi teriak-teriak air laut naik kan. Jadi ketika itu kan nggak percaya nih, alah apa nih kan. Pas sudah sampai situ mama Ana bilang, "Cepet nih, betul tuh nih kan." Putar baliklah kami. Putar balik dari situ lari ke samping Taman Sari. Di situ hari Minggu, Bro. Itu orang-orang di Belang Padang rame itu. Nah. Jadi pas kami lagi naik mobil TAF, ini di belakang kita ada yang ikut naik ini belakang. Nyangkut gandol gitu istilahnya dia. Nah, ada yang lari, itu lari semua. Benar. Jadi posisi ini kalau nggak salah mungkin ya teman-teman ya. Kalau nggak salah air laut tsunami itu belahnya di belakang Masjid Raya. Tumpahan di belakang Masjid Raya. Ya kan ada Ya, video. benar, ada video. Nah, kan kalau misalnya posisi gelombang ini sampai Masjid Raya, nggak mungkin Masjid Raya bisa aman kita di Ya, situ kan. benar. Jadi posisi gelombang nih dia pecahnya itu di belakang Masjid Raya. Ya. Nah, jadi baru kebuka tuh baru airnya kayak jalan kayak gitu. Ya. Jalan kemana dia ini. Ah. Nah, sedangkan kita nih lagi lari-lari nih untuk jangan sampai kena tsunami. Karena kencang kan habis itu sampailah kami di lapangan Nesu. Lapangan Nah, Nesu ya. Jadi dari Simpang Jam ke lapangan Nesu. Berarti ente tengoklah air tuh ya. Tengok air di Tengok, belakang. Tapi karena masih kecil tuh fokus ke depan nggak tuh tengok. Jadi masih kecil loh. Sijil bro. Paham lah sedikit. Ini Tapi kelas 2 kelas 3 kita masih ingat lah. Tapi Ya. kalau masih bayi itu enggak yang bayi nggak ingat. karena kita Ya, kan kecil. mungkin kelas 2 mungkin masih ada ingat hal-hal apalagi hal fenomena kayak gitu kan. Benar. Nah, jadi pas di Masjid Raya itu mobil TAF kami mogok. Di Masjid Raya. Di lapangan Nesu. Lapangan Nesu. Mobil TAF kami mogok. Ah. Nah, bukalah kap depannya itu dicek hidup lagi. Nah, posisi bos aneh tuh katanya gini, coba kita lihat air paret. Oke. Kalau misalnya paret itu ada air berarti sampai airnya ke situ. Oke. Nah, kami di situ aja. Di lapangan Nesu tuh nggak kena. Terakhir kena tuh di Puterpang. Jadi air tuh masuk ke Sungai Aceh semua, ke Puterpang udah. Peniti nggak kena Peniti. Daerah Peniti sana nggak kena. Nggak kena. Tapi air naik. Air kan udah masuk ke Paret. ke sungai itu. Oh iya. Jadi Peniti nggak kena, Nesu nggak kena. Terakhir
Putropang yang mungkin kena Hmm. tuh. Jadi air masuk ke sungai semua gitu. Betul. Hmm. Karena aneh waktu itu kan seingat aneh waktu itu kan nonton ya biasa nonton kartun Iya. minggu Nanti pas pagi. tsunami di mana? Di Mana Aceh? Banda Aceh juga. Mana Aceh? Di mana sih? Lamprit, betul cok. Lampri kena tsunami enggak? Ya kena tsunami. Ah. Ya seingat aneh itu minggu pagi almarhum bapak itu hidupin mobil kayaknya, mobil Scarlett apa? Scarlett. Lebih kayak ini. Nggak kayak bro, mobil orang. mobil lagi bro. Kenapa kita adu kekayaan ya? mobil Scarlett lah. Mobil kodok, mobil apa sih? Mobil sekarang itu ya, mobil Kecil lah. kecil Kodok kodok. pagi. Tahu lah ya, mobil sedan. Mau ke Lampu U. Biasalah Minggu ya minggu liburan. pagi. Ya masih biasa jam 9 Refreshing sudah lah. mau ke Lampu U Lampu dulu, untuk refreshing. ya. Kalau misalkan di Aceh jak meramin. Jak meramin. Cuman karena memang ya udahlah nonton kartun dulu kayaknya jam 9 jam 10 nanti kita OTW. Rupanya itulah TV goyang, lagi nonton tuh. Oh iya. Goyang kayak gempa. Kemudian ya almarhum bapak aneh si bos langsung tuh hidupin mobil karena lagi memang bersih mobil, mau siap-siap kan. Nah kebetulan pun barang dah sebagian di packing nih untuk ke laut. Nah ya. kita kan mau refreshing. Iya. Udah sekalian naikin barang mobil pulang ke kampung ke Sigli. Jadi kita pulang kampung rupanya tsunami itu ketahuan waktu di Lambaru. Itu tahuan dari mana dulu? Dulu kan enggak Di ada. telepon. Di Ada telepon. kawan ini naik air segala macam. Oh, berarti langsung putar balik, nggak jadi ke Sigli atau Nggak jadi lanjut pulang ke Sigli karena ada saudara yang di Banda Aceh katanya kena. Rupanya meninggal dunia ada ya. Nah, kesampaian kan saya untuk mau dibantu entah tuh mau nebeng mau ikut kan rupanya HP-nya nggak aktif kemudian udah kena lah. udah kena sampai sekarang pun Ya. mayatnya kan Mungkin selama 2004 tuh banyak kali kisah-kisah orang yang mungkin lebih dalam dari kita ya, lebih mungkin deep, ya. lebih deep karena ini kita sharing dua hanya ada sekilas kayak gitu istilahnya tsunami. Mungkin ada teman-teman sampai orang tuanya meninggal, ada yang mungkin ada kawan ayah saya itu dia minum air laut, Bro. minum air laut Air tsunami. Itu dia berenang di tsunami itu. Gokil. Selamat. Ngeri bro. Selamat. Dengan izin apa selamat. Tapi anaknya meninggal semua. Tinggal bapak. Bapak tuh buka fotokopi samping toko. Nah, dia pas itu tsunami. Dan posisinya kan perabot nih. Balik-balik ke toko perabot itu semua barang udah hilang, Bro. Karena tsunami. Karena kan nggak bisa pakai gigi. Tapi semua toko hancur. Toko nggak hancur, cuma barang semua habis karena barang tuh habis semua. Ente ingat nggak kalau misalkan waktu tsunami itu kan yang nggak kena Masjid Raya. Iya. Toko-toko di belakang Masjid Raya tuh selamat. Misalnya masih aman lah, masih bisa dipakai. Kalau kita tengok dari Punge sampai ke bibir pantai itu rata tanah, tanah bro. Karena kosong. mungkin di situ airnya masih ini mungkin. Jadi pas sana udah tumpah jadi tinggal dia bawa gitu aja kayak nyapu gitu. aja kayak pel. Kok misalnya air tuh kan dia kayak ini tuh. Jadi hafal itu kehajar rusak tuh. Betul. Makanya pas udah sampai di belakang Pasar Aceh mungkin masih selamat. Soalnya air kayak inilah kayak gitu. Iya benar. Jadi barang-barang hancur kena lah. Nah, setelah kejadian tsunami ente kemana tuh? Misalkan kalau misalkan aneh kan rumah tuh memang nggak ini sih, memang nggak apa ya, nggak kena. Cuma kan waktu itu memang rumah sewa kan. Dan si bos kan almarhum ayah itu memang profesi agen motor, agen mobil, agen rumah kan. Cuman ya akhirnya kan banyak kayak properti rumah yang kena ya, mobil dan kendaraan semua itu kan hilang hancur segala macam. Kemudian kami itu pulang ke Sigli. Jadi aku lahir di Sigli, SD TK di Banda Aceh, SD di Banda Aceh kelas 1 SD. Nah, kelas 2-nya tuh di Sigli sampai Sigli. SMA. Kelas 1 semester 2. Itu Januari tuh, semester 2. Nah, ente setelah kejadian tsunami tetap standby di Banda Aceh atau gimana? Setelah tsunami kan bosnya mesti standby. Karena kan Rumah bisnis yang udah hancur semua. Jadi kami dapat berapa modal sedikit itu kita beli kasur, Bro. Kasur sama bantal dan kita jual. untuk
Itu sorry. Karena kan jual perabot nih. Ya pasti jual lah. enggak maksudnya dengan orang yang maaf sorry nih ya. Iya, iya. Mungkin kalau saya ini terlalu segmented tapi Iya. ini memang deep Oke. moment. Maksudnya gini, ketika kejadian tsunami waktu itu seingat saya nih, Mm-mm. bro, Mm-mm. itu susah cari makan. Ya. Apalagi orang kepikiran buat cari tempat tinggal ya kan? Iya. Orang maksudnya gini, waktu itu kan kita semua ya Ya, kita dia dikasih pengungsian lah ke gitu. tempat pengungsian, Ya, camp fungsi. camp, ya. Ada juga sebagian orang yang rumahnya mungkin masih selamat atau dia pengen tidur di rumah. Oh iya Gitu. ya. Saya mau betul. bersih-bersihin rumah dia lagi gitu. Oh iya betul. Jadi kan dulu kita ambil barang di Medan, beli kasur biasa kayak gitu sama bantal. Karena kita basicnya jual perabot, jadi kita buka lagi perabot nih, ngulang dari nol lagi nih. Itu berapa lama? Misalnya dari kejadian 26 Desember 2002 Mungkin 2004 berapa bulan lah, nggak langsung hari ini suami besok Minggu langsung jualan depan. nggak. Kita masih ada deep sedih-sedihnya gitu kan, masih mengenang. Habis itu kita balik ke toko dan posisi itu kita dulu kan banyak barang yang kececeran tuh di luar tuh. Itu ingat banget ada jam dulu bro. jam. Jadi ayah saya tuh ngambil berapa jam dari toko. Jadi kita tuh setelah tsunami boleh ngambil barang di situ, karena emang siapa yang mau ini yang kena tsunami. Nah tapi yang nggak boleh ambil misalnya Emas. habis itu di Potong. jam di tangan kita nggak boleh ambil. Ente tahu gak? Fun fact-nya adalah ada kejadian nih. Oke. Hmm. Jadi ada kejadian orang meninggal tsunami. Ya. Dia meninggal. Kemudian di tangan dia tuh ada emas. Ya. Nah, yang kurang ajarnya nih. Hmm. Ini bukan orang Aceh, saya nggak tahu ya, oknum. Dipotong tangannya bro, udah Diambil. meninggal, diambil emas, diambil jam, diambil cincin segala macam. Kemudian ya udah mati aja. Itu parah sih. Kurang ajar. Padahal baru aja dikasih musibah, Ya. langsung dia bermaksiat pada Allah. Kan pas Oh, ini potongan ini bisa jadi tausiah nih buat antum yang suka mencuri. ini mungkin kejadian sekarang juga. Jangan sampai kita memanfaatkan kejadian. Contoh sekarang kayak lagi Palestina nih. Bener. Kita jualan di situ, kita ngambil. Istilah kayak gitulah. Bikin konten hal-hal yang ini Maksudnya ya. kecuali kita membantu Palestina murni pure 100%. Benar, gitu. benar. Jadi jangan memanfaatkan hal-hal seperti musibah tuh kita untuk berbisnis mencari Benar, keuntungan gitu. Ha. Nah, mungkin yang kita tahu, bro, setelah tsunami itu kan banyak nih orang yang berdatangan nih dari luar Aceh, dari Jawa sana. Mungkin bukan orang kita, orang dari luar sana mungkin datang bantu, pas dilihat ada emas diambil mungkin Itu ya. mungkin, Kalau mungkin. misalnya kita lagi deep duka gitu untuk ambil Capek lah. ya kayak gitu. Lagi- Karena sedih. juga memang kita aja istilahnya kayak nggak ada etika gitu Bener. ngambil barang di mayat kayak gitu kan, di misalnya di tangan mayat kayak gitu. Itu sih. Makanya abis itu baru misalnya setelah dari tsunami itu berkembang lagi. Pas itu masih zaman presidennya SBY ya. Benar. SBY yang kemudian inilah. Dan berita itu dari Metro TV. Jadi TV kita semua rusak tuh. Ya. Bukan rusak, nggak ada sinyal. Ada sinyal. Tinggal bintik-bintik lah. Ya. Kan dulu nggak ada HP kan. Ada HP susah lah itu teknologi segala macam. TV. Tapi ente sempat fungsi camping rumah apa sih? Fungsi. Tahe ke bahasa Indonesia. Inilah contoh konten lah. Apa namanya? Jangan nyampe-nyampein editor. Kasih editor tadi. Mampus lo. Camp pengungsian itu bro, Iya. ngeri men. Rohingya, sorry ini saya potong lagi. Rohingya itu nggak seberapa. Ya. Dia ya camp Enggak, makan. orang Rohingya tuh mereka nggak ada duka. Kita ceritanya tsunami ini ada duka, bro. Iya, pilu. Pilu istilahnya ingat orang tua yang Ya, anak kecil, kehilangan. yang anaknya hilang, ingat anaknya gitu. Jadi nggak ada pikir-pikir untuk Bener. makan apa tuh, udah makan. Dulu masih ada tuh nasi dari TNI tuh, nasi kaleng. Masih kaleng. Habis itu dulu ingat kali aku bro, pas di SD itu kita dapat roti. Ya. Ingat nggak? Roti ini bisa. Roti apa tuh? Oh, ini bisa? Nggak ada rasa roti. bukan ya. Unibis, Dari Unibis, UNICEF, dari Di squad. Iya. Bukan squad. UNICEF kan? UNICEF. Habis itu biskuit dapat juga. Mie lagi bro. Mie, habis itu Wah. tas biru UNICEF biru dapat UNICEF. juga. Ingat li dulu tuh. Jadi kita SD tuh setiap pulang sekolah dapat biskuit. Betul. Jadi anak SD ada juga baju-baju kan. Banyak, jadi pas tragedi itu emang semua negara itu emang ikut turun kayak Ya. gitu. Ya, betul. Tapi itulah back to the topic. Ente pernah ngecamp di Enggak Enggak, kan ya? anak kan tinggal di masjid. Masih Posisi aman, selamat aman. nih. Selamat. Nah, dan posisi selamat rumah nenek juga di daerah Sukadamai selamat. Yang nggak selamat toko kena Oke. tsunami. Jadi ya harta kita
uji diambil gitu aja sih. Alhamdulillah keluarga selamat semua kecuali paman yang nikah pas itu sedih kali bro. Sedih. Bayangin nanti nikah hari ini besok ada lagi itu kan. Ya Allah. Sama ayang kan gimana? Aduh. Dan nikah Belum bro. akhirnya tanya enggak kan pas saja Pas bagus kan? Oh kali bagus bro. akhirnya tanya enggak kan pernikahan. Jadi kita klarifikasi juga nih, kita cerita tsunami tapi sambil istilahnya sambil nostalgia dan sharing ngobrol santai lah gitu. Enggak fokus ke ngobrolin tsunami. Jadi kita mengenang juga kisah tapi kita jangan terlalu apa ya? Berlalu masa lalu lah gitu, dalam kesedihan. Kita harus go move on lah. Go on bro. Moving on gitu. Habis dari tsunami, apa yang paling diingat dari kejadian tsunami? Itu ingat banget itu pas di lebih-lebih itu lah bro. Itu yang paling ingat. Itu kalau misalnya aku malam itu aja nggak pengen tinggal situ, udah itu boleh ingat. Berarti keluarga yang di Lamno anyep Semua meninggal semua. Karena kan Lamno kena. Habis itu kalau misalnya aku pergi 1 jam kecepatan kena tsunami juga. Karena kan pas lagi di posisi putar anggap aja 1 jam lebih cepat. Pas itu mungkin aku nggak nonton TV nih, bisa jadi kan memang semua udah di set sama Allah. Iya betul. Ya kan? Misalnya aku nggak nonton TV nih, langsung coba kita pergi. Atau enggak pas gempa di jalan. Iya. Jadi mungkin udah di Bentar, durasi gitu waktu sih. gempa tuh sama tsunami 15 menit ya beda? 5 menit? 5 menit ya? sekitar gitulah. 5 menit lah. Lama sih, Lama? setengah jam ada ya. Lama atau kalau untuk hitung jam kita masih kecil kan belum tahu kayak gitu. Oke lah Pak Ihsan, karena ya kita hanya sekedar mengenang, kita sharing saja mengenai tsunami Aceh. Ya. Saya sebenarnya pengen mengenang konflik bro, tapi terlalu berbahaya. Apalagi tahun depan tahun politik. Tahun ini tahun politik ya. Mungkin 2024. next episode lah. Nanti next episode. Kalau misalkan aku ini nggak sampai tahu terlalu paham konflik mungkin. konflik, Uh. aku Oke nanti keturunan next. keturunan raja bro. Sultan ya. Emang Sultan kalau warung di kopi harus panggil. Bang, hitung. Nggak ada kita ke sana, Bang, hitung. Itu masih lumayan bro. Bang, hitung. Ada yang kayak gini. Beresin. Emang Sultan kita masih ada sampai sekarang. Keturunan raja ada. Di warung kopi itu biasa kita bayar kasir nggak? Kasir datang sini. Bawa ala-ala tuh Bang Padu. Oh, udah gitu. Ya, itu. Sultannya masih ada. Jadi kalau misalkan tembus 1 juta view ya, kita akan bahas konflik. Konflik. Asik kan? Sama Sago TV jalan-jalan ke Sabang. Iya. Healing lah akhir tahunnya kan. Tiba-tiba 1 juta view. Bercanda. Amin. Amin. Pak Mus, ayo tolong. Kami anak muda butuh hiburan. Tuh healing nih. Ya kan? Akhir tahun dah. Sabang Takengon lah ya. Takengon. Udah ki. Apa lagi kira-kira ya? Kita bahas inilah. Jadi Pak Ihsan seiring berjalannya waktu dan perubahan zaman, kemudian kita dari titik ini 2023. Apa aja nih yang udah Pak Ihsan capai yang sekiranya mungkin bisa berbagi buat kawan-kawan di sana untuk sekiranya kemudian ya bermanfaat lah, yang bisa ditiru. Pak Ihsan ini bisa nih ditiru bla bla bla. Apa tuh misalkan sepanjang ente hidup di dunia ini lah. Iya, mungkin apa ya? Harus cepat move on. Coba move on ya. Jangan terlalu dalam sama pilu, harus cepat move on. Dan kita juga harus tetap mengenang. Jangan sampai itu lupa jasa-jasa yang orang yang udah berlalu ya kan. Habis itu kalau misalnya kita ada kesempatan rantau. Kayak saya kan selesai dari SD, habis itu rantau sampai Kerang, dan Kerang balik. Jadi ada waktu dimana kita harus memang mandiri lepas rantau. Gitu aja mungkin. Kemarin berarti sempat rantau ke Bondowoso, Jawa Timur, Probolinggo. Pelosok kali itu. Kenapa Probolinggo, bro? Tuh kok ini berapa menit dah? Enak nih bro, ini enak nih. Ini enggak bahas duka lagi kita nih. Udah, apalah. Nanti potongan 2 apa? Ini kita masuk ke segmen kedua. SMP. Kok SMP? Iya SMP. Ya. Enggak, maksudnya ke Probolinggo. Kita kan di Gontor nih ada, aku kan alhamdulillah dari SD di Min Sukadamai. Min 3. Sekarang Min 3. Oke. Itu lanjut ke Gontor Selawah. Habis itu lanjut lagi ke Gontor. Selawah. Iya betul. Lanjut lagi Gontor Pusat
setelah Gontor Jawa sana. Di sana kita habis ceritanya singkatnya, selesai dari Gontor kita wajib ngabdi setahun. Oke. Ada yang ngabdi di pondok Gontor sendiri, ada yang ngabdi di pondok alumni. Contoh kok di Aceh nih pondok alumni ada Almanar, Umar Dian, habis itu Insan Qurani juga termasuk pondok alumni. Jadi ada di mana pondok alumni itu pondok alumninya Gontor. Anak-anaknya Gontor. Anaknya Gontor yang mungkin kiainya alumni Gontor, Ah. pimpinan alumni Gontor. Dan di situ ada yang ngabdi, situ ada yang ngajar untuk guru-gurunya lah kayak gitu. Oke. Kebetulan aku dapatnya di Probolinggo ngajar. ngajar. Kita kan nggak bisa pilih nih. Aha. Probolinggo dalam Berarti kali ente bro. selama mengabdi 6 tahun di Gontor Selawah, Ngajar belajar 6 tahun. belajar 6 tahun, Pak Isan ente luar biasa. Langsung dinas di Probolinggo. Dinas ya ceritanya. Ya kan? Ya, Ya, udahlah gitu. Ya dinas ya. Enggak milih atau emang Nggak ya, milih. pasrah aja lah. Ya di sana posisinya 4 tahun. Aku pertama setahun wajib ya kan. Nah. Diambil 4 tahun. Enak dibahas. Tapi asik Udah nih. cukup sih. Bah, Udah cukup. Nanti next episode itu bahas tuh. udah. Enggak apa nikmat aja, enjoy aja ngobrol lagi baru kopi tadi. Udah kayak Pras Teguh tadi. Terus 4 Oke. tahun. 4 tahun di Jawa. Nah, Nah, jadi aku nih dulu di Gontor tuh pengen kali bagian media bro. betul. Jadi yang belum tahu nih basic sekarang media walaupun Media. di pesantren. Mhm. Jadi kita walaupun di pesantren mungkin kita nggak di depan di atas mimbar tapi kita bisa berdakwah di media. Mungkin Masya gitu. Allah. Betul. Contoh kayak Bang Haikal berdakwah di parfum. Benar. Sambil tawarin parfum, sambil dakwah kayak gitu. Iya. Ya kan? Nah, ini pakai parfum gitu. Betul. Diskon. Jadi untuk teman-teman Iya. yang ke masjid saya kasih diskon. Nah, Betul, kita kasih. jadi cara dakwah beda-beda bro. Benar, Kalau benar. semua orang di mimbar, Ya, nggak ada kita- jadwal kita ada- nih. nggak ada jadwal kita ceramah, bro. Ceramah kan. Nah, dulu pernah ada konten ceramah malah dibully kan. Jadi kita beragam lah cara untuk berdakwah Iya, kawan-kawan, untuk sobat-sobat Sago. Nah, itulah yang Jadi- penting niat kita. Jadi pengennya aku tuh di bidang media kayak gitu. Media. Kebetulan dari pihak pesantren, ini aku spill nama pesantrennya Almas Dukia, Mas Dukia. itu mengsupport banget. Support banget untuk memajukan bidang media. Dulu 2017 2016 itu belum terlalu tren-tren orang pindah ke media. Bahkan pesantren-pesantren masih sistem-sistem ya biasalah brosur apa kayak gitu kan. Dan aku kemarin tuh nyoba untuk di pesantren tuh untuk aku modernisasi lah online Oke, kayak gitu. oke. Nah, jadi di situ belajar 4 tahun, aku kuliah juga di sana 4 tahun dan masih merantau lah kayak gitu kan. Dan di situ aku pernah dulu ada mentor ya. Guru aku tuh ini Kal. Dia memang yang ngajarin dari dasar kali. Dan apa ya istilahnya dia sabar ngajarin aku. Sampai sekarang sabar. Dia pernah nyuruh aku nginstal satu lab itu, suruh install ulang satu lab tuh, lab komputer. Oke. Jadi aku dari situ belajar komputer kayak gitu. Belajar nginstal, Dan itu berbarengan dengan kuliah. kuliah sama ngabdi. Kuliah di situ juga. Kuliah di luar pesantren. Tapi di Probolinggo. Probolinggo tuh dalam kali bro. Kok misalnya kita dari Surabaya nih, dari Aceh itu transit sampai Surabaya, sampai Singkil. Surabaya harus naik bis lagi kita ke Probolinggo, sampai Probolinggo pindah bis lagi ke Keraksan. Keraksan. Dekat Malang enggak? Karena aku Malang 2 jam. Aku kemarin sempat mewakili Aceh acara ini sombong kan. Mewakili Aceh acara Pionir, acara Win ya. Kayak udah go nasional ya. Go nasional. Enggak, ini yang Ditanya. program kampus, beda. Kampus, Di 2019 diundang cara Pionir Pekan Seni Olahraga Riset di Malang, tuan rumah pada 2019. Surabaya, Aceh Surabaya, kemudian Surabaya ke Malang. Itu Surabaya Malang itu sekitaran 3-4 jam. Iya. Kurang lebih ya. Karena dia Malang itu dia naik istilahnya gunung. Jadi Surabaya di bawah, Malang di atas. Nah, itu dengan Probolinggo berarti berapa jauh? Sama 2 jam. Jadi istilahnya Malang di sini, Surabaya sini, Probolinggo di sini. Probolinggo itu istilahnya kalau tahu itu dekat sama ini, sama apa tempatnya Habib Ja'far. Madura. Banyuwangi, Madura itu. Banyuwangi, Madura. Aku sampai bisa bahasa Madura sekarang, Bro. Coba Gokil. tanya apa bahasa Madura. Dia mungkin ada orang Madura nonton. Gini kayak ngobrol aja. Ah. Apa kabar ente? De remah kabar. Mungkin coba cari di Google. Aku bisa bahasa Madura karena di kampus pun Bahasa itu- Madura. Jadi dosennya ngajar bahasa Madura. Mau nggak mau aku harus pelajari bahasa Madura tuh, Bro.
kayak teh sate lah. Sate. Ya, itu bahasa Ya, Madura bukan? bahasa Madura ya. Emang Itu logat. Oh, logat. Logat Madura. Tapi kalau bahasa Madura memang beda dengan bahasa Indonesia. Iya, contoh kayak makan tuh kalau ada mangan kan, ada Coba makan. ente deskripsikan tentang produk dalam bahasa Madura. Kalau itu nanti orang Madura kita ini mungkin ada logat ya. Ah, Mungkin kayak apa tuh kaku lah kayak gitu, Oh. kaku. Jadi mungkin tapi tahu lah. tahu lah gitu. Oke. Untuk kosakata kayak gitu. Gokil. Ini itu tahu. Karena udah lama di sana 4 tahun, Bro. Masa Jadi, bisa. apalagi orang Jawa yang di Aceh pasti bisa bahasa Aceh. Nah. Walaupun logatnya masih kalau dia ngomong kita ketawa-tawa. Astagfirullah. Oke, Pak Ihsan, kita lanjut Pak Ihsan. Beres di Probolinggo. Selama 4 tahun. Sarjana apa kalau boleh tahu? Sarjana komputer. Komputer. Berarti emang sesuai basic dan emang passionnya di situ ya. Saya di situ. Beres dari sana emang langsung hijrah ke comeback ke Aceh atau emang enggak. berdikari di sana? Berdikari di sana dulu selama berapa bulan aku di sana. Dan aku kan basicnya YouTube nih. Jadi Iya. juga YouTuber dulu. Boleh spill ya apa namanya kontennya? tentang edukasi kita. Tapi aku dulu sampai bikin komunitas itu YouTuber Keraksan. Ada YouTuber Keraksan. YouTuber Keraksan. Jadi komunitas-komunitas itu untuk bikin konten. Oke. Kita duduk sharing, bikin konten, bikin YouTube rewind. Contoh nih, kalau di bulan Desember nih kita bikin YouTube rewind nih. Nah, Oke. jadi kita oke. kumpulin apa-apa yang lagi tren selama 2003, kita bikin YouTube rewind. Oke. Itu per daerah, mungkin daerah Surabaya, Aceh atau apa. Nasional tuh ya? Itu nasional, itu antusias sendiri, nggak ada wajib disuruh, nggak antusias Oke. daerah sendiri. Nah, aku dari situ kan bikin YouTube rewind sampai aku kenal sama orang polisi ceritanya di daerah sana di Oke. Kapolres Probolinggo. Jadi setelah aku lulus dari pesantren dari Probolinggo S1 di sana, aku langsung kerja di Humas Polri. Polres Polri di Humas Polres Probolinggo bagian Humas. Gokil. Ini orang nggak tahu, mungkin ada fotonya, mungkin Nanti tolong kasih ke editor ini dia video fotonya nih. Paham? foto pakai baju. Jadi dikasih baju tuh emang baju Humas Polri. Humas Polri. Masih ada sekarang? Tadi beli. Satu ada di rumah, dikasih satu. Ada 3 baju itu, warna merah satu, warna hitam satu lagi kalau nggak salah ada, pokoknya 3. Kenapa nggak lanjut Pak Ihsan? Karena orang tua minta balik. Tapi nyaman ente di sana. Sama di sana, gaji udah ada buat bonus kayak gitu. Kita kalau misalnya di Polri itu masuk namanya PHL. Apa tuh PHL? Pekerja harian lepas. Tapi sama kayak Polri kita. Tapi 100% polisi. Iya, istilahnya PNS polisi lah kayak gitu. Oh. Pakai baju polisi tapi. Keringan itu lah. Nah. Halo Dek kan ada halo. Astagfirullahaladzim. Saya halo Dek, apa kabar? Ya, betul. Kabari. Mungkin ada kawan rekan kan kayak gitu. Nah, itu nyaman sih situ. Cuman ya capek-capek ya, namanya kerja kayak gitu Iya, kan. pasti ada capeknya. Jadi seneng sih di Polres tuh banyak ini. Habis itu kita juga berwibawa ya. Bener. Berwibawa sama polisi. Contoh kita kegiatan Pak Kapolres tuh dulu AKBP Tengku Arsya, masih ingat aku. AKBP kita ngikutin kegiatan dia, kemana dia pergi kita ikut karena kita bagian humas dokumentasi ini. Konten nih. Konten Konten. dia nih vlog. Ya kemana dia Oke. pergi, dia ini kita pergi lah kayak gitu kan. Jadi ikutin Bapak AKBP kayak gitu. Jadi karena orang tua minta aku balik karena pengen ngelanjutin bisnis, ya kita balik, bro. Kenapa nggak di Humas Polda Aceh ataupun di Aceh lah, Polres Aceh? Karena di situ aku nggak selesai setahun, jadi nggak bisa lanjut. Ya, jadi belum nggak sampai setahun di situ, jadi nggak bisa lanjut. Kok misalnya aku setahun di Jawa, bisa lanjut di Polda sini. Oh gitu. Sampai Setelahnya ada surat lah, nah, surat untuk masuk di sini. itu ditawarkan atau emang apa open recruitment atau lamar atau gimana? Di mana? Di Probolinggo. Di Probolinggo kenal-kenalan, bro. Oke. Jadi bapak ini kan dilihat potensi kita, dia bikin konten ini. Jadi dia perlu tim untuk bagian ini karena polisi kan basicnya nggak di videographer, Ya. jadi dia lebih baik dia handle orang luar untuk masuk di situ. Udah. Oke. Gokil. Ini menarik ya buat kawan yang pengen berkarir waktu di polisi, apa misalkan udah tes polisi nggak lolos ya. Nah, belajar lah ngedit gitu, nggak tahu. Ya banyak, Bisa ada juga beberapa orang kita di Aceh nih yang direkrut tuh. Kawan Ya. aku juga ada tuh. Saluti namanya. Saruti. Saluti. Dia di Aceh sekarang. Dia kalau nggak salah aku lihat story-nya dia. Atau enggak? Dia direkrut jadi selain dokumentasi itu. Jadi bidang videographer, fotografer nih bisa masuk di segala sektor.
Ya benar. Betul. Karena sekarang semua butuh dokumentasi. Ya, itu paling penting sih. Dokumentasi. Ya. Sekarang apa? Nah, sekarang 2023, Ya. 3 hari lagi 2024. 24. Resolusi, bro. Ente dulu, bro. tanya boleh. Tadi kita kan briefing di awal kan, tanya sama tanya. Ya betul. Ini selanya kita move on dan harus berubah Ya. ke depan. Kalau aneh ya resolusi tahun 2024 depan, ya. 2024. Yang resolusi aja tapi ngerjain nih. Itulah. Badan pertama fisik dulu nih. Oh iya, Kawan-kawan, sehat. sorry lah, mau gimana kan? Ya. Udah gembrot. Insyaallah 2024 kita Karena kalau olahraga. nge-gym olahraga kita sehat juga, bro. Semangat Itulah. juga kerja. Ini udah ada gembrot ini Pak Isan. Ya, Jadi betul. saya resolusi 2024 pengen Pengen bagusin lagi badan dalam artian ya hidup sehat lah. hidup sehat, pola sehat. Pola sehat sekarang tiap malam kita begadang, Pak. Enggak sehat tuh. Begadang terus ya, makanan kan Ya. enggak terkontrol. Ya, kerja. Sarapan yang harusnya jam 6 pagi, jam 7 pagi Ya. bisa sampai jam 10. Berarti jam 11 siang. aku ada saran, bro. Apa tuh? 2024 cari calon. Jadi udah diatur ya kan? Itu siapa Isan? Jadi makan ente diatur. Itu dia. Olahraga ente diatur. Insyaallah. Bangun pagi diatur, tidur diatur. Tapi insyaallah Pak Isan. Gas ya 2024 ya. Insyaallah gas. Insyaallah sih. Wah, keren. Potongan TikTok, Bro. Ayo, dong. Ayo dia Tutup ah. Assalamualaikum. Ente dulu, Bro. Ada kutipan terakhir mungkin yang Nggak jadi ada. TikTok tidak gitu. Enggak ada. Ya ampun. Udah di brief padahal tadi kan tadi siang. Ya, jadi udahlah sorry juga kita butuh ya enjoy istirahat ntar healing. Ya, itu aja paling kawan-kawan. Sobat Sago TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ciao. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.